Shalom Alaihim, Jemaat GPIB Ebenezer Blitar yang saya kasihi, jumpa lagi dalam konten pujian bersama dengan Penetua Herlinawati Sianturi. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut dengan anak-anak Allah. Pujian tidak akan menghalangi pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan jika pada hari ini kami boleh Engkau berikan kesempatan ya Tuhan. Engkau berikan kesempatan untuk jumpa lagi dalam konten pujian ini. Mampukanlah jemaat-Mu ini untuk meresapi firman-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Tawari 6 ayat 12 sampai dengan 17. Yang demikian bunyinya, doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anak-Mu tetap hidup menurut hukum-Ku, sama seperti Engkau hidup di hadapan-Ku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud." Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop kita pada renungan saat ini, manusia lemah yang dipakai Tuhan. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Pada ayat 14b. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang anak yang senang bermain bola basket selama di SMA, suatu waktu dikenakan hukuman oleh bapaknya. Karena melanggar kesepakatan, ia dilarang bermain basket pada masa ujian akhir semester. Dia diperkenankan lagi bermain basket setelah melewati masa hukuman itu. Hukuman itu diterima anak itu berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama. Dukungan bapak berlanjut karena itu salah satu kesenangan anaknya. Ketika memanjatkan syukur atas selesainya pembangunan rumah Tuhan dan istananya, Raja Salomo berdoa dan bersyukur pada Tuhan. "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi." Salomo menghayati kesetiaan Tuhan atas setiap janjinya, karena Salomo menyaksikannya dalam hidup ayahnya Raja Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum pembangunan Bait Allah, Raja Daud sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya pembangunan itu berjalan dengan baik
dan bait Allah bisa dibangun dengan sempurna. Akan tetapi yang kita baca di Tawari 22 ayat 1, Tawari 22 ayat 7 sampai 8. Sebagaimana Daud tidak diperkenankan oleh Allah untuk membangun bait Allah, tetapi Salomo lah yang akan membangunnya karena tangan Daud penuh dengan darah. Daud berperang, jadi tangan yang penuh dengan darah tidak boleh untuk membangun bait suci. Pembangunan bait suci harus dibangun oleh orang yang benar-benar kudus, bebas dari pertikaian. Salomo menghayati kesetiaan Tuhan atas setiap janjinya, karena Salomo menyaksikannya dalam hidup ayahnya Raja Daud. Dalam kitab Tawari ini, kesetiaan janji Tuhan itu hanya ketika Daud bertindak melebihi kewenangannya dan memasuki kewenangan Tuhan. Itu terjadi ketika meminta Yoab, panglimanya, menghitung kekuatan militernya. Yoab melaporkan ada 1.100.000 orang di Israel dan 470.000 orang di Yehuda yang siap memegang senjata. Ada 1 Tawari 21 ayat 5. Dengan penghitungan ini, Daud telah meragukan kekuatan Tuhan yang berperang baginya. Daud hanya mengandalkan kekuatan manusia. Dia memperhitungkan begitu banyak jumlah tentaranya, jadi dia percaya diri. Dia tidak mempercayakan kekuatan dalam berperang itu, mempercayakan kepada Tuhan. Namun pelanggaran itu tidak membatalkan perjanjian Tuhan kepada Daud, bahwa keturunan Daud akan ada untuk melanjutkan tahta kerajaannya, yang kemudian dipegang oleh Salomo. Bukan saja Tuhan yang setia kepada janjinya, karena Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia. Manusia juga mesti mengampuni sesamanya yang melakukan pelanggaran pada suatu waktu, seperti kasih bapa pada anaknya yang kedapatan melanggar kesepakatan mereka. Tuhan Maha Pengampun, yang umatnya yang sudah melanggar, umatnya yang sudah berdosa, Tuhan tetap mengampuni dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Itu sebabnya mengapa manusia itu dimuliakan Tuhan, sehingga Tuhan mau bekerja dengan manusia dalam melaksanakan rencananya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan memilih kita sebagai umatnya, itu sudah dirancang oleh Tuhan. Dalam proses pemilihan majelis jemaat saat ini, Tuhan juga akan menetapkan umatnya untuk menjadi pelayannya. Jadilah pelayan Tuhan dan tetaplah setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri konten pujian ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua firman yang sudah Engkau berikan melalui hamba-Mu ini. Biarlah firman ini boleh tinggal diam dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh menjadi pelaku firman yang setia ya Tuhan. Berbahagia bersama-sama dengan Engkau, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami dan mampu mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.